Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada episode kali ini kami akan mencoba mempresentasikan tentang materi mata kuliah instrumen. Kebetulan kami ini dari kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Abdul Rahman Taufik, kemudian Bapak Ari Kristianto, Ibu Devia, Ibu Erni Harsono, dan kemudian saya sendiri Anggur. Nah, kita lihat di meja ini berbagai macam bentuk jarum, mulai dari jarum halus, kemudian jarum listrik, kemudian jarum panas, kemudian ada di sini ada berbagai macam jarum untuk telinga, kemudian untuk kulit, kemudian dari jarumnya sendiri itu berbagai macam, ini bersumber dari pabrik yang macam-macam dan segala macamnya. Untuk yang pertama saya akan coba sajikan bagaimana bentuk jarum-jarum ini. Misalkan seperti ini jarum Hankyu panjang, ya. Kegunaannya ini dipakai untuk apa? Untuk area perut, kemudian ditusuk dengan memakai jarum ini. Nah, kebetulan kalau dari jarum-jarum ini dari merek atau pabrik yang biasa memproduksi itu, kebetulan yang kita punya di sini yang kita bisa sajikan adalah dari merek-merek Hankyu dari Cina. Kemudian Dongbang sendiri ada 2, yang produksi dari Cina dan ini yang dari Korea. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita mencoba mempelajari bentuk jarum dan sumber dari produksi dari jarum tersebut. Nah, kalau kita melihat apa yang sudah tadi kita sampaikan, jarum sendiri itu sebetulnya terdiri dari macam-macam bagian. Yang pertama, kalau coba kita bisa lihat di sini, jarum ini terdiri dari jarum, terutama jarum halus ya. Ini terdiri dari ekor, kemudian ada gagang, akar dan badan, serta di sini ujung jarumnya. Nah, kalau kita bicara tentang jarum, misalkan kita bicara jarum tentang jarum di telinga, kita biasa pakai ini, press needle, seperti ini. Ini ditaruh di telinga. Kemudian yang seperti ini ditempel dengan biji, ditaruh di sini, diisolasi, dipotong, kemudian baru ditempelkan. Nah, kalau kita melihat kegunaannya itu, kita bisa berpikir bahwa jarum itu tentu pasti mengenai yang namanya kulit. Nah, kalau jarum yang kena di kulit, berarti kita harus berpikir bahwa jarum itu ujungnya harus tajam. Ya. Bentuk jarum yang baik pasti di sini ujungnya itu tajam. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa jarum yang ujungnya tajam ini, jarum ini tidak boleh berkarat, karena ini yang nanti akan kita kenakan kepada pasien kita. Nah, kalau kita sudah bicara seperti itu, kita akan mencoba bagaimana sih jarum-jarum ini bisa kita tempatkan atau kita bisa sajikan dengan berbagai macam cara. Misalkan kalau jarum halus, kita sebut jarum halus ini kelompok di sini ini. Jarum halus ini kita bisa lakukan prosesnya itu dengan satu, misalkan ditempatkan di area di lipatan di sini, di atas ini. Kemudian kita bisa sajikan juga itu dijepit dengan elektrostimulator. Jadilah ini jarum listrik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang jarum halus juga, kemudian kita tempatkan dengan yang kita namakan moksa ini ya. Ini adalah moksa. Jarum halus ditempatkan dengan moksa, digunakan pemantik di sini, ini adalah jarum panas. Nah, kalau kita sudah mengerti sedikit, maka kita akan mencoba untuk ternyata di antara berbagai macam jarum ini kebetulan ada jarum yang langka juga. Misalkan seperti ini. Ini adalah jarum emas. Bentuknya seperti ini, jarum emas. Jarum ini cukup ya katakanlah tidak begitu banyak di pasaran. Gunanya adalah jarum ini dipakai untuk kegiatan tindakan yang tonifikasi. Nah, kemudian karena ini bersifat mentonifikasi, berarti konduktivitas listriknya cukup bagus. Ya. Kemudian selain jarum emas seperti ini, kita juga ada di sini. Mungkin nanti sekilas bisa dilihat. Ini adalah jarum perak. Seperti ini bentuknya.
Ini adalah jarum perak. Jarum ini berguna untuk sedatif. Ya, jarum perak untuk sedatif. Nah, kalau tadi disebutkan di sini sudah ada jarum emas, kemudian jarum perak. Di sini juga ada jarum untuk kulit bintang. Ini caranya ketuk-ketuk seperti ini. Untuk mengenai permukaan kulit dengan biasanya di sini terdiri dari 7 atau 5 jarum. Ya, tuh. Kemudian kita bisa sampaikan juga tentang ini di sini ada jarum prisma seperti ini. Jarum ini ujungnya itu seperti kalau yang pada umumnya yang lain-lain itu lancip. Nah, kalau ini jarum prisma ini ujungnya seperti kayak ada bentuk segitiga gitu loh. Ini seperti ini. Jarum prisma itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi bedanya ini dibandingkan jarum-jarum halus yang lain, ujungnya ini bentuknya sama, gadahnya seperti ini. Ya. Kemudian kita juga di sini melihat ada ini apa itu? Lancet. Ini adalah lancet yang biasa sering digunakan sekarang. Yang sekarang ini biasa kita gunakan. Bentuknya seperti ini. Ya. Dengan alat seperti ini. Oke. Apalagi yang belum ya kira-kira ya. Kelihatannya semua sudah kita coba sajikan. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana penerapan jarum halus itu kepada seolah pasien kita. Kita nggak banyak, tapi kita akan coba tentang bagaimana kita mempraktekkan tentang penempatan jarum tersebut di area yang kita anggap mudah lah untuk bagaimana kita mempraktekkan itu. Baik, kita akan mencoba mempraktekkan pemakaian jarum halus disambungkan dengan alat elektrosimator. Pertama, kita siapkan dulu handscoon. Baik, setelah kita memakai handscoon, kemudian kita ambil, karena kita akan melakukan penjaruman di area ini dan ini, maka kita akan coba lakukan dengan jarum 1 jun. Kita buka dulu alkohol swab, kita oleskan di titik yang akan kita lakukan penusukan. Kita ambil jarum 1 jun. Kemudian untuk titik LI 11 setelah jarum terpasang, kita pasang kabel elektrostimulator ini. Kabel merah positif kita taruh di bagian yang paling atas. Kemudian negatif taruh di paling bawah. Setelah itu kita nyalakan. Kira-kira setelah 15 menit alat berbunyi, kemudian kita cabut. Ya, kita ambil jarum, kita taruh di tempat. Demikian kira-kira yang kita bisa sampaikan. Terima kasih.